Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai bekal dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Dimuliakan namamu kekal selama-lamanya ya Bapa, oleh karena Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan mengartikan jauh lebih dalam lagi dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai sulu yang menerangi perjalanan kehidupan kami dan terang yang menuntut kami menuju kepada semua kebenaran-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema persilahkan Yesus menyelesaikan masalahmu. Dan khotbah saya akan dasari di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sekali lagi, ayat firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang masalah, berbicara tentang persoalan, berbicara tentang pergumulan, tidak ada satupun manusia yang lepas dari persoalan, yang lepas dari pergumulan, tanpa memandang status. Entah engkau kaya atau miskin, tua atau muda, engkau seorang suami atau engkau seorang istri, engkau seorang anak, apapun kehidupanmu, yang pasti bahwa masalah adalah bagian yang tereksistensi dalam kehidupan setiap orang. Sebut saja pengusaha. Dalam pemahaman kita bahwa pengusaha, orang kaya, itu pasti tidak punya masalah karena dia punya duit banyak. Ternyata dia juga punya masalah. Misalkan saja, bagaimana dia mempertahankan kekayaannya, bagaimana dia mempertahankan status sosialnya, bagaimana dia meningkatkan kekayaannya, bagaimana dia menghadapi kompetitornya di dalam dunia usaha. Itu adalah bagian dari masalah seorang, bahkan seorang yang kita sebut orang kaya sekalipun. Apapun kita dan bagaimanapun kita, siapapun kita, saya mau katakan kepada kita, bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang lepas dari masalah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan tadi adalah sikap Yesus melihat permasalahan, melihat persoalan yang dihadapi oleh seorang janda. Bapak Ibu, dalam kultur Yahudi, janda itu tidak begitu diperhitungkan. Bahkan seseorang setelah suaminya meninggal, kalau dia tidak mau dinikahkan oleh saudara suaminya, atau kalau anak-anaknya tidak menerima dia lagi, dia harus pulang ke orang tuanya. Artinya bahwa saya dapat mengatakan dalam kultur Yahudi, janda itu dimasukkan dalam kasta manusia yang, kalau boleh saya bilang, bukanlah sesuatu yang diperhitungkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari Yesus. Yesus tidak pernah memandang statusmu. Siapapun engkau, kaya, miskin, tua, muda, siapapun engkau dan bagaimanapun keadaanmu, siapapun engkau, Yesus terbuka untuk menyelesaikan persoalanmu. Dalam pembacaan tadi kita melihat bahwa peristiwa ini terjadi di satu kota, yaitu kota Nain. Kalau kita berbicara tentang kota Nain, Bapak Ibu, itu kota yang indah. Dari arti kata namanya saja, Nain itu artinya mempesona, indah atau menawan, itu artinya. Kalau boleh saya sedikit berandai bahwa ketika Yesus berangkat dari Kapernaum, karena latar belakang di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dalam Lukas pasal 7 ini adalah Yesus dari Kapernaum, dia baru saja menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Kalau saya coba keluar dari konteks ini, saya mau katakan bahwa ada kemungkinan Yesus pengen menikmati keindahan kota Nain. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, ketika dia datang, pada saat dia memasuki gerbang kota Nain yang legendaris, yang terkenal indah itu, yang didapatkan oleh Yesus justru sebuah peristiwa yang bertolak belakang dengan situasi kota Nain, di mana seorang janda dengan diantar oleh banyak orang, mereka sedang menggotong keranda dari putra janda itu sendiri.
Artinya bahwa kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang bertolak belakang dari gambaran tentang kota Nain yang disebut indah. Ternyata ketika Yesus datang yang didapatkan persoalan di sana, persoalan yang dihadapi oleh seorang janda. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kalimat yang indah dalam pembacaan tadi. Yang indah itu adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya bahwa Yesus melihat pergumulanmu, melihat cobaanmu, melihat masalahmu sebagai ajang bagi Yesus untuk menggerakkan belas kasihan. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya, sebesar apapun persoalan yang kau hadapi hari ini, sebesar apapun cobaan yang kau hadapi hari ini, sebesar apapun pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini, saya mau katakan kepada kita, ada belas kasihan Tuhan yang sedang tergerak menuju kepada engkau untuk menyelesaikan masalahmu. Itulah kenapa dalam khotbah saya kali ini saya memberi tema, persilahkan Yesus menyelesaikan masalahmu. Itulah sebabnya menjadi dasar bagi saya untuk mengatakan ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat meninggalnya seorang putra bagi janda ini kehilangan besar bagi dia. Kenapa? Karena di masa tuanya, setiap orang di masa tua kita, pasti kita ingin menyandarkan hidup kita pada anak-anak kita. Artinya ketika anaknya meninggal, janda ini kita dapat mengatakan bahwa pengharapan dia ke depan hilang. Oleh karena anak yang diharapkan menjadi tempat untuk dia menyandarkan hidupnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Yesus tahu persis persoalan itu yang dihadapi oleh janda di Nain ini. Yesus tahu persis bahwa ibu ini akan kehilangan pengharapan, akan kehilangan semangat untuk hidup. Tapi yang luar biasa dari janda di Nain ini, meskipun dalam perspektif Yahudi bahwa janda itu dimasukkan dalam kasta manusia yang terendah maksud saya, tapi ternyata banyak orang yang bersimpati pada janda ini. Artinya kita dapat melihat bahwa janda ini dalam kehidupannya sehari-hari pasti orang baik, berkarakter baik, orang yang punya sifat yang baik, sehingga banyak orang yang bersimpati kepada dia. Banyak orang yang tergerak untuk bersama-sama merasakan duka yang dihadapi oleh janda ini. Dan yang luar biasanya adalah Yesus tidak hanya sampai pada hanya kata bersimpati. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya pada malam hari ini bahwa Yesus tidak sekedar bersimpati dengan pergumulanmu, tidak sekedar bersimpati dengan cobaan yang engkau hadapi, tidak sekedar bersimpati dengan persoalanmu, tapi Yesus berempati. Berempati dalam hal ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau. Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk menyelesaikan masalahmu. Itu yang luar biasa. Itu yang dahsyat kalau kita lihat dari sikap Yesus. Karena itu saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini, bukan seberapa besar persoalan dan pergumulanmu. Karena Tuhan yang engkau percayai di dalam Kristus Yesus jauh lebih besar dari pergumulan yang engkau hadapi. Jauh lebih besar dari masalah yang engkau hadapi. Karena dia jauh lebih besar dari masalah yang engkau hadapi, percayalah dia akan menyelesaikan persoalanmu, pergumulanmu, sama seperti janda di Nain yang tadinya kehilangan pengharapan, yang tadinya kehilangan hope, yang tadinya kehilangan masa depan oleh karena anaknya yang dia sangat kasihi itu meninggal. Tuhan mengubah yang tidak mungkin dalam hidupnya menjadi mungkin dengan membangkitkan anak dari janda di Nain ini. Bapak Ibu saya mau katakan kepada kita, tidak ada persoalan yang kita hadapi yang jauh lebih besar dari persoalan yang dihadapi oleh janda di Nain ini. Karena itu, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, persilahkan Yesus bekerja di dalam pergumulanmu, persilahkan Yesus bekerja dalam persoalanmu, persilahkan Yesus untuk mengambil alih seluruh pergumulanmu. Dan ketika Yesus mengambil alih seluruh pergumulanmu, tidak ada yang mustahil di dalam dia. Dan setiap pergumulan dan persoalan yang kau hadapi, Tuhan pasti angkat dan memberikan kemenangan kepada engkau. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur oleh karena engkau telah memperdengarkan suaramu. Hamba sebagai alatmu untuk menyampaikan kebenaranmu terbatas dalam mengartikan itu semua. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus pemilik dari firman ini akan jauh lebih mengartikan dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang mendengarkan, baik di GBP Taman Firdaus
maupun yang mendengarkan melalui YouTube channel dari GBP Taman Firdaus. Kami berdoa, Bapa di surga, Engkaulah yang akan turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mengubah yang mustahil dalam pemikiran kami menjadi tidak mustahil di dalam Engkau. Berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, anak mantu dan cucunya selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa yang menuntun menyertai, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keberkatan dan kebaikan bagi Bapak Ibu Gembala. Berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu, Bapak. Kami berdoa untuk mereka yang sakit disembuhkan, yang kekurangan mereka dicukupkan, yang bergumul dijawab oleh Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan setiap pengurus GBP, Engkau terus bersama dengan mereka dalam kehidupan mereka, berkati mereka dengan berlimpah. Bahkan setiap orang yang mendengarkan melalui siaran YouTube ini, Engkau memberkati mereka. Engkau Tuhan, Tuhan pemilik dari hidup kami, dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.